Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santiarni. Di sini saya akan membahas tentang sistem koordinasi. Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh kamu yang bergerak secara bersamaan. Misalnya, ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang akan otomatis bergerak adalah tangan, kaki, dan juga indera penglihatan. Nah, kemudian ibumu memanggilmu. Otomatis telinga kamu juga mendengarkannya kan? Nah, seluruh gerakan responsif tersebut itu digerakkan oleh sistem yang disebut dengan sistem koordinasi pada manusia. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Hal inilah yang membuat kamu peka terhadap rangsangan. Nah, seandainya di dalam tubuh kamu tidak terdapat sistem koordinasi, maka seluruh tubuh tidak akan merasakan apapun. Sistem koordinasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Nah, kenapa ketiganya masuk ke dalam sistem koordinasi? Karena ketiganya termasuk ke dalam sistem regulasi atau pengaturan dalam tubuh manusia. Namun di sini saya hanya membahas tentang sistem saraf. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem yang satu ini sangat berperan penting karena sistem saraf ini tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh kita. Sistem ini juga merupakan sistem penerima dan pengelolaan informasi. Semua hal yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, itu semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Sistem saraf ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sel saraf, yang kedua sel saraf pusat, dan yang ketiga ada sel saraf tepi. Yang pertama, sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan secara cepat. Sel saraf ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, neuron sensorik. Dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Dan yang kedua, ada neuron motorik. Dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls motorik dan susunan saraf ke efektor. Yang ketiga ada neuron asosiasi, penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem saraf pusat. Secara garis besar, terdapat 2 bagian dari sistem saraf pusat pada manusia. 2 bagian tersebut yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita akan membahas mengenai otak. Otak merupakan pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pada manusia. Nah, jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak ini adalah markas besarnya. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang ini dia langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah untuk menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya pada tubuh. Sistem saraf tepi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Sistem saraf ini memberikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat, dan juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Sebagai contoh, ketika kamu memegang suatu benda yang panas, saraf sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi yang panas. Nah, setelah itu, saraf motorik akan membawa informasi ke otak, ke tangan untuk menghindar dengan cara melepas atau menggerakkan tangan dari benda panas tadi. Nah, selanjutnya ada sistem saraf otonom. Sistem saraf ini mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar.
Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Nah, sistem simpatik yaitu sistem yang mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri kita. Sebagai contoh, misalnya ketika kita sedang merasa cemas atau takut, maka saraf simpatik ini akan memicu respon dengan cara mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, dan mengaktifkan kelenjar keringat. Nah, selanjutnya ada sistem parasimpatik yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat laju pernapasan, dan mengurangi aliran darah ke otot, sehingga memungkinkan kita untuk kembali ke keadaan normal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit sistem saraf. Ada beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi hingga mengganggu fungsi vital dari sistem saraf pada manusia. Di sini saya hanya mengambil satu contoh saja, yaitu tumor otak. Tumor otak merupakan gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini bisa saja jinak, tapi bisa menjadi ganas, atau lebih dikenal sebagai kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak kita dan tidak dapat menjalankan fungsi secara normal. Demikian penjelasan tentang sistem saraf pada manusia. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.